Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini kondisinya masih pagi, sehingga masih gelap. Sobat Saici dimanapun berada, salam sukses, semangat pagi. Oke, Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sosiologi pedesaan, tapi lebih kepada sosiologi pertaniannya. Jadi sebelumnya membahas tentang sosiologi pedesaan dan juga membahas tentang sosiologi pedesaan di masyarakat pesisir, dan saat ini membahas sosiologi pertanian sebetulnya di masyarakat petani di bukan wilayah pesisir. Karena menurut misalnya Pak Condro membagi masyarakat pedesaan itu ada masyarakat di dataran tinggi, ada masyarakat di dataran rendah, dan ada masyarakat pesisir di dekat wilayah pesisir. Walaupun misalnya kita ketahui hasil riset saya misalnya, dan bisa dibaca di jurnal kebijakan sosial kelautan dan perikanan, terus jurnal Sodality, di mana ada nelayan yang dia memang hasil dari penangkapan ikannya itu dibelikan untuk pertanian padi sawah. Itu digunakan untuk pertanian yang tidak ada sangkut pautnya dengan sumber daya laut, dan itu menjadi investasi masyarakat nelayan sendiri. Sebetulnya studi tentang masyarakat pertanian ini tidak hanya berbicara misalnya bagaimana produksinya, jual belinya, dan sampai kepada pemasarannya atau disebut supply chain ya. Dan itu tidak hanya sampai di situ sebetulnya, tapi juga sosiologi pertanian ini juga membahas bagaimana sebetulnya petani-petani yang subsisten, petani-petani yang memang bertani untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tapi juga membahas petani-petani yang rasional. Bagaimana petani-petani yang rasionalitas, yang hasil pertaniannya diperjualbelikan baik di pasar tradisional ataupun pasar ekspor dan impor, dan tentunya dengan menggunakan suatu teknologi. Walaupun saya melihat penggunaan teknologi di masyarakat petani ini sebetulnya lebih kepada bagaimana banyak di proses penjualannya, proses penjualan yang digunakan secara digital, tapi mungkin untuk menggunakan peralatan pertanian itu belum begitu masif ya, apalagi misalnya kondisi geografis Indonesia yang sangat luar biasa. Bahkan misalnya kalau misalnya di Sukabumi, di Pelabuhan Ratu itu ada wilayah-wilayah pertanian yang memang kondisi geografisnya itu lempeng gitu, tidak di dataran rendah seperti itu. Selain itu juga ada masyarakat pertanian yang berbasis adat istiadat budaya, dan itu biasanya ada seperti Baduy misalnya, dia tidak mau menggunakan peralatan teknologi. Ini sangat menarik. Tapi sebetulnya sosiologi pertanian bukan hanya membahas itu juga, tapi juga sosiologi pertanian melihat sebetulnya bagaimana undang-undang atau kebijakan tentang pertanian yang mempengaruhi sistem produksi, sistem proses jual beli, dan juga sistem bagaimana sampai ke konsumen. Seperti itu. Selanjutnya sebetulnya saya lebih ingin juga kita memahami tentang budaya ya, budaya di masyarakat petani. Karena untuk memahami, Pak Sajogyo mengatakan misalnya untuk memahami kebudayaan maka pahamilah ekonomi. Untuk memahami ekonomi maka pahamilah budayanya. Akan tetapi untuk memahami kebudayaan dan ekonomi ini, ekonomi petani ini, tentunya kita memahami dulu masyarakat itu siapa. Masyarakat dan kebudayaan itu apa? Kalau misalnya kita berbicara secara umum, masyarakat misalnya
kumpulan dari individu-individu yang menetap di suatu wilayah, yang memiliki budayaan yang sudah lama di situ dan memiliki tujuan. Yaitu definisi umum sebetulnya. Definisi umum tentang masyarakat. Tetapi sebetulnya bagaimana sosiologi melihat masyarakat? Misalnya saya menggunakan dua perspektif. Pertama, masyarakat dilihat dalam perspektif struktural fungsional. Struktural fungsional menganggap bahwa masyarakat itu equilibrium, keseimbangan. Masyarakat berada dalam suatu keseimbangan yang stabil, selalu yang stabil dalam pandangan. Mengapa? Karena di dalamnya ada nilai-nilai dan norma-norma. Dan ada proses sosialisasi sejak kecil. Anak-anak misalnya sejak kecil memahami dan mengaplikasikan dan mengamalkan nilai-nilai dan norma-norma budaya yang ada di keluarganya. Sehingga terjadi suatu keseimbangan. Meskipun misalnya ada suatu tindakan-tindakan yang di luar atau di batas-batas toleransi masyarakat, maka itu dalam pandangan teori struktural fungsional dianggap karena pengaruh eksternal. Jadi bukan disebabkan oleh masyarakat itu sendiri, tapi karena ada pengaruh eksternal. Misalnya perilaku menyimpang, tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai atau toleransi masyarakat tersebut, itu karena ada pengaruh dari luar. Seperti itu. Dan bisa saja nilai-nilai dan norma-norma yang di masyarakat itu memberikan suatu sanksi kepada individu-individu sebagai anggota masyarakat yang melakukan suatu tindakan-tindakan di luar batas-batas toleransi. Seperti itu. Jadi masyarakat sebagai unit sosial atau sebagai sistem sosial itu selalu berada dalam equilibrium atau keseimbangan. Ketika dia mengalami disfungsi, maka dia akan secara sendirinya mengalami suatu penyesuaian atau adaptasi. Atau misalnya yang disebut oleh Talcott Parsons, ya. Ada adaptation, goal attachment, ada latensi, integrasi. Itu proses-proses yang dijelaskan oleh Talcott Parsons, walaupun itu pembahasan yang cukup makro dalam pandangan saya. Yang kedua, masyarakat dipandang dalam segi konflik, misalnya, di mana setiap individu memiliki kepentingan tertentu. Tapi adanya masyarakat ini atau ada integrasi masyarakat ini karena ada dominasi aktor lain yang menguasai aktor lain. Adanya dominasi aktor yang menguasai aktor lain. Nah, jadi berbeda pandangannya dengan struktural fungsional. Kalau misalnya justru perubahan-perubahan yang terjadi dalam konflik ini disebabkan oleh di dalam masyarakat itu sendiri, oleh individu-individu sendiri disebabkannya karena adanya dominasi kekuasaan itu. Itu sekilas tentang masyarakat. Berbicara tentang kebudayaan. Ini kebudayaan itu bisa saja didefinisikan kalau secara teoritisnya sangat luar biasa, ya. Ada misalnya yang mendefinisikan sebagai suatu ide saja, gagasan saja. Ada yang misalnya mendefinisikan sebagai suatu sistem yang bisa untuk beradaptasi, bisa. Tapi sebetulnya kita ambil secara umumnya bahwa misalnya kebudayaan itu adalah segala aktivitas manusia yang dihasilkan oleh manusia dari unsur-unsur kebudayaan itu. Ada bahasa misalnya, ada religi, ada sistem pencaharian, ekonomi, ada kesenian. Wujud dari kebudayaannya ada ideal, ide gagasannya. Ada misalnya aktivitasnya apa dan ada artefaknya apa. Contoh misalnya kalau dari sistem mata pencaharian atau ekonomi, idenya tentang asas, aturan-aturan, nilai-nilai tentang perekonomian. Misalnya aktivitasnya bisa saja koperasi.
sistem-sistem koperasi. Terus artefaknya bisa saja kantor dari koperasi itu sendiri, sebagai suatu contoh itu. Terus kebudayaan dan masyarakat ini tidak bisa dipisah, karena masyarakat dan kebudayaan sebagai dua sisi mata uang yang saling mempengaruhi. Misalnya, bagaimana tindakan kita atau perilaku kita itu juga dipengaruhi oleh sistem nilai budaya yang ada, sikap kita, norma-norma yang ada. Sehingga norma-norma yang ada, sistem nilai budaya yang ada, sikap kita, perilaku kita, tindakan kita yang menimbulkan pola-pola tindakan sosial itu dipengaruhi oleh sistem nilai budaya yang ada di masyarakat itu sendiri. Sederhananya tentunya tindakan, misalnya masyarakat orang Jawa dengan masyarakat luar Jawa itu pasti berbeda tindakan. Bahkan dari segi bahasanya sudah berbeda, budayanya sudah berbeda. Sehingga tidak begitu heran apabila misalnya perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan dalam menentukan pemilihan golongan itu pasti terjadi karena proses sosialisasi yang berbeda yang ada di masyarakat itu sendiri. Oke, sekarang kita kaitan kepada masyarakat dan kebudayaan agraris. Kebudayaan agraris itu adalah bagaimana sebetulnya mereka masyarakat petani yang memiliki hubungan kedekatan dengan alam atau dengan pertanian. Ada misalnya masyarakat petani yang dia nilai budayanya ditundukkan oleh alam. Dia patuh taat kepada alam. Bagaimana seperti sistem tradisi melakukan suatu sesajen atau tradisi-tradisi itu bisa saja dia takluk pada alam. Kalau misalnya di masyarakat nelayan membuang kepala kerbau ke tengah laut misalnya. Kalau di pertanian misalnya melakukan suatu tradisi sesajen sebelum dan sesudah proses bertani, seperti itu. Ada beberapa ciri ya tentang masyarakat agraris dari bukunya Bapak Sosiologi Umum nih, dari sosiologi umum. Pertama misalnya masyarakat agraris itu memiliki hubungan dengan tanah dengan kaitannya usaha tani. Ya, usaha tani ini sebetulnya ada yang on-farm, ada on-farm dan ada off-farm. Jadi lebih kepada, kalau on-farm ini lebih kepada bagaimana sistem pertaniannya itu ya untuk subsisten, diperjualbelikan tetapi masih di tingkat pasar lokal atau tradisional. Kalau on-farm ini ya udah pengusaha petani, mereka udah melakukan suatu proses jual beli yang luar biasa. Yang kedua adalah terkait usaha tani itu sebagai suatu dasar produksi dan konsumsi dan kehidupan petani. Dan ini pun petani itu udah mendefinisikan kehidupannya dia sebagai petani. Relung kehidupan dia atau dia sangat ketergantungan kepada sumber daya alam. Ada juga misalnya sistem nilai budayanya dia yang selaras dengan alam, bekerja sama, menyesuaikan diri dengan alam, dengan keadaan alam. Ada juga misalnya petani yang menaklukkan alam atau menguasai alam. Tapi kalau misalnya baca di bukunya Pak Sajogjo Sosiologi Pedesaan Jilid 1, itu hubungan yang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, yaitu manusia yang mencoba menguasai alam. Tetapi tentunya menguasai alam itu juga sesuai dengan regulasi dan juga tidak, nomor satu nih, tidak merusak lingkungan sehingga mempengaruhi keberlanjutan dari sumber daya itu. Yang ketiga sebetulnya bagaimana kedudukan sosial dan peranan
individu dalam suatu masyarakat itu ditentukan oleh faktor luasnya penguasaan di bidang pertanian. Jadi di masyarakat petani ini siapa yang misalnya banyak tanahnya, itu juga memberikan suatu pengaruh atas kedudukan sosialnya. Semakin banyak tanah, kedudukan sosialnya itu semakin tinggi di pertanian itu. Mungkin ini yang bisa saya bahas, dan ini sebetulnya sistemnya berlanjut ya, karena membahas tentang masalah petani itu sangat kompleks. Ini baru kita berbicara tentang kebudayaan dan masyarakat agrarisnya saja. Terima kasih.